إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas segenap hamba dan makhluknya. Dengan syukur kita akan bisa lebih menikmati hidup. Tetapi ketika kita kufur nikmat, kita akan sulit menghadapi hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum, tetapi jika kalian kufur akan nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini khatib tak lupa mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah berbagai masalah baik ekonomi, politik, masalah sosial, kriminalitas dan seterusnya, kerusakan moral, maka ketakwaan ini adalah sebagai pegangan kita, mau tidak mau sebagai pegangan yang bisa terus senantiasa memastikan keimanan kita berada di jalur yang terus lurus, istiqomah dan benar. Sebagai wujud dari keimanan kita, kita senantiasa melakukan berbagai amaliyah ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu itu, dan tentunya juga kepada kita sebagai umatnya. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, cobaan, ujian. Yusbihur rajulu mu'minan, dengan fitnah-fitnah tadi itu, pada pagi hari seseorang beriman, wa yumsi kafiron, tapi pada sore hari dia menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau pada sore hari dia beriman.
wa yusbihu kafiron. Namun pada pagi harinya dia sudah jadi kafir lagi. Bersegeralah beramal sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema dari khutbah kita pada kali ini adalah Gaza kuat sedangkan penguasa muslim lemah. Kita menyaksikan hari ini di media sosial, bahkan di berita-berita resmi, invasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza sudah memasuki ke-3 bulan. Dan jumlah korban sudah lebih dari 30.000. Yang mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. Namun apakah perlawanan mereka berhenti? Tidak. Ada yang menyatakan resmi dari orang yang langsung di lapangan, penduduk Gaza, dia menyatakan bahwa apa yang kalian saksikan di pemberitaan-pemberitaan di media sosial itu belum 1%-nya penderitaan yang kalian saksikan dibandingkan dengan kenyataan yang sesungguhnya di Gaza. Belum 1%-nya. Ada senjata kimia yang digunakan oleh Israel, laknatullah alaihim, yang itu dilarang secara hukum internasional. Fosfor putih. Fosfor putih ini merusak sistem ketahanan tubuh. Pernapasan rusak. Sel-sel tubuh rusak. Orang yang kena percikan dari fosfor putih, maka rasa sakit itu terus menjalar di sekujur tubuhnya. Panasnya suhu yang dirasakan orang yang kena fosfor putih ini sekitar 1.500 derajat Celcius. Itulah yang dia tahan. Bagaimana mungkin seseorang yang terkena dengan fosfor putih, senjata kimia yang dilarang secara internasional, ini kemudian bisa bertahan hidup? Kita tahu bahwa Gaza adalah penjara raksasa di mana Israel dengan bantuan Amerika tentunya telah membuat tembok tebal setebal 12 meter yang mengelilingi Gaza. Sehingga mereka sulit untuk keluar. Maka banyak yang menyatakan bahwa ini adalah genosida. Bumi hangus. Di mana mereka tidak bisa lari. Pada saat yang sama, bom dan senjata terus mereka musuh hujankan kepada negeri Gaza. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apakah rakyat Gaza kemudian tidak melakukan perlawanan? Apakah rakyat Gaza kemudian mereka berputus asa? Jawabannya tidak. Hingga hari ini pun mereka masih terus melakukan perlawanan. Ini adalah wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, termasuk di sini tentu adalah negerinya. Negerinya yang dijajah. Fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, membela diri, fahuwa syahid, maka dia mati syahid.
Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, menolong keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Lebih dari itu, keimanan yang kuat bagi penduduk Gaza, inilah sebagai pondasi utama sehingga mereka masih terus kuat, kokoh melakukan perlawanan. Meskipun senjata yang mereka gunakan tidak secanggih apa yang digunakan oleh Israel. Kenapa? Karena Israel senjata yang digunakannya adalah senjata-senjata terbaru dari Amerika, dari Eropa. Karena kita tahu Amerika membantu, Prancis membantu, negara-negara Eropa membantu. Tentu membantu tidak hanya dari sisi personil, pasukan, tapi juga membantu dari sisi alutsista, teknologi perang. Itulah termasuk juga paspor putih, yang ternyata paspor putih tersebut dulu ketika Amerika menginvasi Irak tahun 2003 juga senjata kimia paspor putih ini digunakan oleh Amerika. Artinya apa? Ketika Israel menggunakan senjata kimia fosfor putih, itu berarti senjata itu adalah pasokan dari Amerika. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan akidahlah yang mereka terus, sehingga mereka terus kuat. Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga mereka kuat. Meskipun anaknya mungkin sebagian tubuhnya tercerai-berai. Sebagian hanya melihat tangannya saja yang terpisah dari tubuh yang lainnya. Sebagiannya masih bersenang-senang 2 hari, 3 hari sebelumnya dengan anaknya. Namun siapa menyangka dia harus berpisah dengan anaknya yang tercinta, dengan keluarganya yang tercinta. Satu keluarga bisa syahid 5, 6, sampai 10 orang. Sementara tersisa hanya 1 sehingga dia menjadi sebatang kara. Dan ini banyak yang menimpa penduduk Gaza. Kalau tidak dengan kekuatan iman, tentu mereka tidak akan kuat menghadapi kenyataan. Kenyataan yang mereka hadapi begitu berat, sehingganya mereka ya layak kalau Rasulullah SAW mengatakan keimanan di akhir zaman itu ada di negeri Syam. Pusat negeri Syam itu adalah Palestina. Dan Gaza hari ini membuktikan itu. Lalu bagaimana dikatakan penguasa muslim itu lemah? Ya lemah. Penguasa muslim itu sangat lemah. Pembantaian itu terjadi di depan mata mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa batas negara Timur Tengah itu bukan dibatasi dengan pulau-pulau. Negara yang terdekat dari Gaza, dari Palestina itu adalah Mesir. Kemudian Yordania, Suriah. Perbatasan mereka itu seperti Kampar dengan Pekanbaru. Tidak dipisahkan dengan lautan, tidak dipisahkan dengan selat. Lalu bagaimana mungkin ketika saudaranya dibantai seakidah, penguasa muslimnya hanya terdiam. Kalaupun ada mungkin milisi-milisi, relawan-relawan yang sebenarnya mereka tentu kekuatannya terbatas. Seandainya penguasa muslim itu punya akidah yang kokoh, panggilan keimanan yang kuat, tentu mereka punya inisiatif bagaimana menghentikan pembantaian itu. Maka benar kata penduduk Gaza bahwa bahkan masyarakat internasional mengatakan keimanan penduduk Gaza itu hidup
kalianlah yang mati. Penguasa muslim itu keimanannya sudah mati. Sehingga mereka lemah. Takut kepada Amerika, takut kepada Prancis, takut kepada negara-negara Eropa. Padahal kalau mereka mempunyai kekuatan, tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi musuh. Inilah kekuatan jihad. Seandainya penguasa muslim punya pemahaman jihad yang benar, tentu mereka tidak akan membiarkan saudara-saudaranya seakidah dibantai di depan mata mereka. Bahkan yang mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau mereka mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW dulu mendirikan daulah Islam, negara Islam pertama di dunia. Mereka menghadapi berbagai ancaman dari musuh. Hanya dengan kekuatan unta dan kuda serta panah dengan teknologi senjata sederhana. Namun tidak sampai dalam waktu 25 tahun Islam telah menguasai Jazirah Arab. Jazirah Arab dinaungi cahaya Islam. Belum sampai 50 tahun Islam sudah masuk ke dunia Eropa. Ke Gibraltar, Jabal Tariq yang pertama. Yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, ekspedisinya. Dan saat yang sama kaum muslimin hidup sejahtera. Dan ini terus dilanjutkan oleh peradaban-peradaban setelahnya. Sepeninggal Rasulullah ada Khulafa ar-Rasyidin. Sepeninggal Khulafa ar-Rasyidin ada Khilafah Bani Umayyah. Sepeninggal Khilafah Bani Umayyah ada Khilafah Abbasiyah. Sepeninggal Khilafah Abbasiyah ada Khilafah Utsmaniyah. Sehingga kalau kita rentetkan sejarah itu dari awal, dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin, pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai runtuh terakhir 1924 itu ada 105 khalifah. 105 pemimpin kaum muslimin yang terus sambung menyambung tidak terputus. Di sanalah maju dan mundurnya umat Islam. Tapi dunia di luar Islam, negara-negara, negeri-negeri di luar Islam merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Islam. Rasulullah mencontohkan bagaimana seorang wanita muslimah yang dilecehkan oleh Yahudi Bani Qainuqa di pasar Bani Qainuqa di Madinah waktu itu, di mana Yahudi Madinah itu terikat perjanjian dengan daulah Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika seorang wanita dilecehkan oleh Yahudi Bani Qainuqa, dan kemudian peristiwa itu disaksikan oleh seorang muslim laki-laki, lalu kemudian menolong si wanita tadi, tetapi kemudian sahabat yang satu orang ini kemudian dikeroyok oleh Yahudi Bani Qainuqa sehingga tewas, syahid. Lalu Rasulullah memberikan perhitungan kepada Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah putus perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa dan mengusir mereka. Mengusir mereka keluar Madinah. Lalu bagaimana dengan Yahudi Bani Quraizah? Juga mengalami nasib yang sama ketika dia berkomplot dengan pasukan Ahzab. Yahudi Bani Quraizah berkomplot dengan pasukan Ahzab, mengepung Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin. Sementara Yahudi Bani Quraizah terikat perjanjian, tapi dia kemudian mengkhianati perjanjian itu. Apa yang dilakukan Rasulullah atas pengkhianatan tersebut? Rasulullah mengepung Yahudi Bani Quraizah selama 25 hari. Sampai kemudian tokohnya meminta ampun kepada Rasulullah, memohon-mohon agar tidak diberikan hukuman kepada mereka. Tapi Rasulullah tidak memaafkan. Apa yang diberikan keputusan oleh Rasulullah? Seluruh laki-laki
dari Yahudi Bani Quraizah dihukum pancung oleh Rasulullah. Dihukum mati. Artinya apa? Ketika perjanjian yang sudah disepakati, perjanjian Piagam Madinah yang disepakati oleh Yahudi, tapi kemudian itu dinodai oleh mereka, Rasulullah tidak kasih ampun. Hari ini bagaimana Israel? Israel sudah mencabut resolusi-resolusi PBB. Lebih dari 130 resolusi PBB dilanggar oleh Israel. Bahkan ketika perang, hukum perang pun dilanggar oleh Israel. Bagaimana senjata yang dilarang secara internasional tetap digunakan oleh Israel. Lalu bagaimana mungkin penguasa muslim itu tidak terdorong hatinya untuk membela saudara-saudaranya? Inilah kenapa kemudian disebut penguasa muslim itu lemah, sementara Gaza itu kuat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembali sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik, "Ma yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwalahu." Tidak akan baik akhir dari umat ini, kata Imam Malik, kecuali digunakan dengan cara-cara bagaimana dulu awal dari umat ini baik. Itu artinya apa? Kaum muslimin harus dipimpin oleh satu pemimpin saja. Seluruh dunia. Inilah yang kemudian kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 30. Beliau mengatakan, hadhil ayah aslun fi nasbil khalifah. Ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayat aslun. Ini adalah dalil pokok fi nasbil khalifah. Kewajiban dalam mengangkat khalifah. Khalifah itu adalah jabatan politik dan spiritual sekaligus. Politik menerapkan hukum Islam seluruh kaum muslimin. Spiritual sekaligus memastikan dengan hukum-hukum Islam itu anggota masyarakatnya semua dalam keadaan beriman. Memastikan seluruh anggota masyarakatnya kaum muslimin bervisi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, terjaga ketakwaan. Namun pada saat yang sama khalifah tentu melindungi umatnya dari berbagai bahaya yang bisa datang kapan saja. Inilah kata Rasulullah, innamal imamu jinnah yuqatalu min wara'i wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya imam, khalifah, amirul mukminin adalah junnah, pelindung. Yuqatalu min wara'i. Dia berperang bersama umat. Wa yuttaqa bihi, dan umat berlindung di belakangnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita kepada perkataan Imam Malik tadi, harus kembali seperti awal lagi umat ini. Jangan lagi kita mengikuti bagaimana pandangan-pandangan barat dalam mengatur masyarakat. Mengikuti perspektif-perspektif dari orang-orang kafir, dari orang-orang barat. Bagaimana cara mengatur sosial kaum muslimin. Mudah-mudahan dari khutbah singkat ini memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Dan bagi diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والشيوعيين واليهوديين اللهم دمر اليهود اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق كلمتهم اللهم فرق دولتهم وأعانهم اللهم انصرهم بنصرك العزيز اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة وانصر المسلمين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة